salah satu CGP dari SMA Negeri Bolang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah mendukung teman-teman yang mengikuti kegiatan CGP, kegiatan diseminasi budaya positif. Saya buka dengan resmi. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti kita akan lihat, karena kalau kita sudah bilang budaya, maka budaya itu tercipta dari perjalanan yang sangat panjang. Konsep inti budaya positif itu antara lain yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol dan restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, untuk pertama, mari kita belajar tentang perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhan, sesuai dengan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin teman-teman biasa mendengar pembelajaran berdiferensi. Nah, di perubahan paradigma belajar kita akan mempelajari pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Di sini sudah tertulis bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, yang kita melihat bahwa kebutuhan murid itu apa, minatnya murid itu apa, dan profil atau latar belakang murid itu seperti apa. Maka itu dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan mungkin secara sadar maupun tidak sadar sebenarnya kita sudah melaksanakan pembelajaran tersebut. Karena mungkin tidak sadar kita sudah memperhatikan murid-murid kita itu bagaimana, kebiasaannya bagaimana, minatnya anak itu apa, lalu profilnya bagaimana, gaya apa yang mereka inginkan saat kita memberikan pembelajaran di kelas. Dan itu mungkin secara tidak sadar kita sudah melakukan. Ternyata itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Baik, yang kedua adalah disiplin positif. Nah, untuk ini saya ingin dua teman berkenan maju ke depan, dan yang satu menjadi perannya A, yang satu menjadi perannya B. Silakan. Dua orang. Mari Ibu Sinta dengan Ibu Ana, mari maju ke depan. Siapa yang akan memerankan A? Mau bagus sulit kah atau? Baik, Ibu Sinta yang A, Ibu Ana yang B. Jadi Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, jadi Ibu Sinta adalah A. Tugasnya Ibu Sinta adalah mengepalkan salah satu tangan. Jadi silakan kepalkan tangan dan coba Anda bayangkan bahwa Ibu Sinta ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangannya. Lalu Ibu Sinta harus menjaga benda yang ada di tangannya itu sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Ibu Sinta. Nah, Ibu Ana yang memerankan tugas B ini adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya Ibu Sinta dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Ibu Sinta dengan uang juga boleh, berkelahi juga boleh.
Silakan, saya persilahkan waktunya, Ibu Ana. Tepuk tangan untuk kedua teman kita. Baik, saya ingin bertanya kepada yang memerankan A, Ibu Sinta, apa perasaannya waktu dibujuk sama Ibu Ana? Perasaan saya ya tetap saja, saya tidak akan berubah pikiran untuk kasih sesuatu yang sangat penting yang saya pegang ini ke Ibu Ana. Karena saya menganggap bahwa ini sangat penting bagi saya, jadi saya tidak bisa kasih ke orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Jika Ibu Ana bagaimana? Bagaimana dengan usahanya? Kalau perasaan saya, apapun itu saya harus lakukan untuk ambil kembali yang ada di kepalanya Ibu Sinta. Saya harus berjuang untuk dapat itu. Ternyata hasilnya bagaimana Ibu Sinta? Apakah terbuka? Tetap tidak terbuka karena memang itu penting buat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kedua teman kita. Silakan bisa duduk kembali. Baik, tadi rekan dua teman kita sudah memperagakan itu sudah masuk dalam disiplin positif tentang kontrol. Jadi tadi Ibu Sinta sampai tidak mau membuka itu karena apa? Karena dirinya yang tidak mau membuka, atau kalau dia sampai membuka itu karena orang lain. Jadi ini tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Kalau teori kontrolnya Dr. William Glasser itu mengatakan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi Ibu Sinta tadi sudah dipaksa, sudah dirayu oleh Ibu Ana, tetapi Ibu Sinta tetap bertahan bahwa saya tidak akan membuka kepala tangan saya. Berarti siapa yang mengontrol Ibu Sinta? Siapa? Kemauan sendiri, diri sendiri. Tetapi kalau misalnya Ibu Sinta sampai membuka karena bujuk rayunya Ibu Ana, kan sudah kasih uang pulsa, uang apa begitu, sampai terbuka, berarti siapa yang mengontrol sampai terbuka? Orang lain yang menggerakkan sampai dia mau membuka tangannya, berarti sudah berbeda. Nah, ini akan berhubungan dengan kita sebagai guru dan saat kita bertemu dengan atau berhadapan dengan murid. Saat kita sudah marah, sudah memaksa, sudah menghardik dan sebagainya untuk minta bahwa anak ini akan berubah, maka tidak akan berubah anak ini selain dirinya membuka hatinya atau dia mau mengontrol dirinya untuk berubah. Kita sudah pukul, sudah kasih hukuman kepada anak ini, tapi kalau anak ini tidak mau membuka hatinya dan pikirannya untuk berubah menjadi lebih baik, tidak akan bisa. Paham teman-teman? Baik, di sini kita sudah tidak ada miskonsepsi tentang disiplin positif. Baik, dari Stephen juga mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma
Anda skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kalau intrinsik itu adalah dari dalam, tetapi kalau ekstrinsik berarti dari luar. Jadi misalnya kalau saya datang ke sekolah bukan karena saya takut kepada kepala sekolah, tetapi karena memang kewajiban saya adalah sekolah, seperti itu. Baik, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal yang sekarang kurikulum sekarang itu menggaungkan tentang profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai inilah yang ingin kita miliki kepada anak didik kita, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mempunyai jiwa mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lalu ada nilai-nilai kebajikan universal, 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Baik, ini masuk dalam motivasi perilaku manusia. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah, lalu melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang, melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Jadi misalnya seperti tadi saya datang terlambat atau saya datang sekolah bukan karena nilai saya disiplin, kenilaian kedisiplinan kita atau komitmen dalam diri kita, tetapi karena rasa saya tidak nyaman kalau saya misalnya datang ke sekolah atau tidak datang sekolah nanti saya dapat hukuman, misalnya seperti itu. Nah itu nanti motifnya sudah berbeda. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada beberapa. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Lalu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi kalau tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah motif terendah, ini sudah di atasnya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan ini pengalaman saya di kelas juga ada. Jadi beberapa lalu saya mengadakan pembelajaran dan itu ada hadiah. Ternyata memberikan hadiah secara terus-menerus itu tidak boleh. Tetapi mungkin kalau beberapa kali itu boleh. Tetapi kalau terus-menerus itu tidak boleh. Karena apa? Nanti anak akan merasa bahwa setiap kita memberikan tugas maka akan ada imbalan yang mereka dapatkan. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai ini apa? Nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita pelajari itu. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai.
dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Misalnya saya datang ke sekolah sebelum jam pembelajaran, nah itu nilai apa yang kita dapatkan? Komitmen, tanggung jawab, seperti itu. Itu ada. Lalu misalnya saya berkolaborasi dengan teman sejawat di pembelajaran, itu ada nilai juga yang kita dapatkan. Karena saya ingin bergotong royong, kerjasama, punya nilai itu, maka saya mengajak teman saya untuk berkolaborasi di pembelajaran saya. Seperti itu. Jadi banyak nilai yang akan kita lakukan. Jadi kita ingin menjadi seperti apa? Oh, saya ingin menjadi guru yang kreatif. Maka apa yang harus kita lakukan? Bukan karena mungkin Bapak Kepala sudah meminta kita untuk seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti itu kan kalau dari orang lain berarti sudah ekstrinsik. Tetapi kalau dari diri kita, oh saya ingin menjadi guru yang kreatif, inovatif, mandiri. Tanpa disuruh pun saya mengikuti pelatihan-pelatihan, webinar yang ada di mana-mana seperti itu. Jadi tanpa ada suruhan kita sudah melakukannya. Itu yang intrinsik. Lalu kemudian ini terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada yang tahu? Agar tidak mengantuk, jadi saya tanya. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada tidak? Hukuman dan konsekuensi. Adakah perbedaannya? Nah, coba Ibu Vera, silakan. Terima kasih. Untuk perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu ada. Kalau hukuman itu pemberian ganjaran atau sanksi daripada seseorang, tapi kalau konsekuensi itu yang lebih saya pahami itu terhadap pribadi sendiri, seperti rasa bahwa ketika saya terlambat pasti ada konsekuensi ke perasaan, kemudian ada tugas yang harus saya selesaikan, kayak beban dari diri sendiri gitu. Tapi kalau hukuman dari orang lain. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ibu Fat. Tolong Ibu. Ya baik, terima kasih. Saya mencoba untuk memberikan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu artinya kita memberikan sebuah sanksi, dan di dalam sanksi itu kita harus menyampaikan sesuatu yang bisa sejalan sesuai dengan hukuman yang kita berikan. Itu contohnya, ketika kita memberikan hukuman itu, kita juga harus memberi sanksinya. Hari ini kamu terlambat, terus apakah besok masih terlambat atau tidak? Jawabannya tidak. Tetapi besok dia masih melakukan hal yang sama. Artinya itu tidak sesuai dengan konsekuensi yang dibuat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Vera, Ibu Fat sudah memberikan penjelasan tentang hukuman dan konsekuensi. Adakah perbedaan? Jawabannya ada tidak? Ada. Baik, kita lihat lagi. Apa itu hukuman? Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Betul tidak? Ya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah.
dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Jadi satu arah saja, guru yang memberikan, siswa tinggal menerima, baik sebelum maupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu bukan hanya tentang fisik saja, tetapi mungkin kata-kata kita dari guru bisa menghukum mereka dan bisa menyakiti hati mereka. Itulah hukuman. Jadi hukuman itu satu arah saja dari guru. Lalu apa itu konsekuensi? Jadi kalau konsekuensi perbedaannya dari hukuman tadi, kalau konsekuensi sudah terencana dan disepakati antara guru dan murid, kita sudah bersepakat. Jadi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi ini kemarin juga terjadi sewaktu pembelajaran di kelas saya. Di kelas itu sudah membuat peraturan yang disepakati oleh wali kelas dan murid. Itu di kelas 10B. Nah, tiba-tiba ada salah satu murid yang dia memainkan HP saat pembelajaran. Jadi akhirnya saya ambil HP-nya, dan teman-teman yang lainnya mereka bilang bahwa ibu, ini HP nanti diambil satu hari setelahnya. Jadi besok baru diambil, dan itu sudah disepakati antara kami. Oh, ada peraturannya. Ternyata di kelas 10B sudah tertempel kesepakatan antara guru, wali kelas dengan muridnya. Jadi itu sangat luar biasa, sudah ada kesepakatannya. Dan anak-anak sadar bahwa saat kita melanggar, ada teman kita yang melanggar, maka yang lain akan mengingatkan konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan. Jadi tadi HP-nya sudah saya ambil, maka teman akan mengingatkan bahwa HP ini akan diambil satu hari setelahnya, dan itu terlaksana. Nah, itulah bedanya hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu tiba-tiba tanpa terencana, tetapi kalau konsekuensi, anak atau murid itu paham bahwa nanti saat saya melanggar ini akan ada hukuman atau akan ada konsekuensi yang akan saya dapatkan. Baik, yang ini sekarang saya ingin bertanya, ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Ingat, ini pelajaran PCOK. Konsekuensi. Karena berbeda ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang mana? Iya, hukuman. Karena di peraturan ada tidak? Tidak ada. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata kita sudah tahu, sudah paham antara hukuman dan konsekuensi. Baik, dalam manusia itu punya kebutuhan dasarnya. Jadi kita sebagai manusia ini mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bertahan hidup. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Lalu kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi inilah kelima kebutuhan dasar manusia yang harus kita miliki. Baik, kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Tapi sebelum kita masuk ke 5 posisi kontrol, saya ingin teman-teman menonton video yang saya sediakan.
Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini mau pikir-pikir saya yang mana ini? Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, jadi sudah pikir-pikir yang mana diri kita? Yang mana? Baik, itu adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu penghukum, lalu apa lagi tadi? Pemberi rasa bersalah, yang ketiga apa? Teman. Yang keempat itu pemantau. Yang kelima manajer, betul. Jadi kelima posisi kontrol itu mungkin ada beberapa yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu adalah penghukum. Bagaimana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk untuk menghardik. Kalau di gambar ini bisa dikatakan bahwa bagaimana perasaan murid. Kalau guru bilang patuhi aturan saya, awas. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Kalau mungkin kita di kelas biasanya mengatakan tidak kerja ini tugas, berarti kenal sudah. Nah, itu ternyata posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Lalu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Misalnya, Bapak Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Lalu posisinya murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangnya. Jadi mungkin ini bukan hanya posisi kontrol sebagai guru dengan murid, tapi bisa jadi orang tua dengan anak kita. Jadi kita
terkadang membuat rasa bersalah kepada anak kita saat anak kita melakukan kesalahan. Misalnya saya dengan anak saya, ya tidak mau ya ini tidak sayang sama Uma ya, biasanya sih seperti itu. Ternyata itu membuat merasa bersalah. Tidak, Uma saya sayang sekali. Kenapa? Lalu kenapa kok kau melakukan ini, bisa mengecewakan Uma begini? Kenapa tidak melakukan ini seperti itu? Nah, itu membuat anak tuh kayak merasa bahwa dirinya rendah, tidak bisa memberikan hal yang baik kepada orang tua kita. Nah, ternyata ini juga bukan hanya kepada murid tetapi kepada anak seperti itu. Jadi 5 posisi kontrol ini bisa saja kita lakukan dengan anak kita. Jadi mungkin mulai kita sudah tahu posisi kontrol yang mana yang baik. Di sini nanti kita berusaha atau kita belajar untuk mengambil posisi mana yang baik untuk kita lakukan. Lalu yang ketiga adalah teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi mungkin dengan guyonan-guyonan yang bisa disukai oleh anak didik kita. Misalnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Seperti tadi yang Naren terlambat, terus posisi kontrol guru yang sebagai teman, sudah ibu bereskan dulu absen kamu. Jadi hal negatif dari posisi teman itu, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu guru ini teman saya. Seperti itu. Jadi sudah ada perasaan kecewa saat kita tidak melakukan posisi kita sebagai teman. Tetapi boleh kita gunakan itu dalam waktu yang mungkin kondisi yang berbeda. Bukan saat anak melakukan kesalahan. Lalu yang keempat adalah pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi pemantau itu sudah melihat peraturannya. Bisa jadi pemantau itu hafal aturan sekolahnya, atau kadang dia akan membawa buku saku tentang tata tertib sekolah. Jadi saat anak berbuat kesalahan, dia akan memperlihatkan mana peraturan mana yang sudah kamu langgar, yang mana lihat di poin yang mana, seperti itu. Jadi dia berpacu pada peraturan sekolah, peraturan apa yang sudah kamu langgar, sanksi apa atau konsekuensi apa yang akan kamu terima saat kamu melanggar ini. Itulah pemantau. Nah, ini adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya untuk perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi kita sebagai guru itu membimbing anak untuk menemukan nilai-nilai kebajikan apa, keyakinan apa, dan kita diminta untuk mengembalikan anak saat anak itu melanggar peraturan, maka bagaimana kita membimbing anak untuk kembali lagi ke keyakinan awalnya. Jadi pertanyaannya sudah berbeda dengan 4 posisi kontrol yang pertama tadi, yang di awal tadi. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seperti itu. Jadi sudah berbeda. Dan kita sebagai guru, kita diharapkan untuk mengambil posisi manajer. Jika ada yang mengatakan bahwa sekolah, jadi murid itu datang ke sekolah untuk belajar. Dan tugas kita sebagai guru, kalau dari filosofinya KHD, Ki Hajar Dewantara, itu bahwa guru adalah tugasnya membimbing atau menuntun anak untuk menjadi pribadi yang baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Baik, ini ada percakapan tentang manajer. Yang manajer itu nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Ini guru dan Adi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Atau misalnya ada
Ada yang membaca? Silakan. Ibu Ana, silakan baca dulu percakapan antara guru dan murid. Ya, silakan. Dengan Ibu Vera berdua, mari sudah. Ibu Vera jadi guru, Ibu Ana jadi adik. Mari sudah jadi anak. Siapa yang mau jadi guru? Bisa jadi guru, Vera. Jadi guru, Vera. Ana, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Ibu, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menenangkan teman saya Ibu untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Ibu, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Oke, tepuk tangan dulu. Bagaimana perasaannya sudah melakukan posisi control manager? Ibu Vera, bagaimana perasaannya? Lebih apa ya? Kalau perasaan saya kalau sebagai guru pada kenyataannya ya berbeda jauh ya, karena mau dilihat kita daripada konteks kita, apakah anak kita ini bisa dibimbing seperti manajer atau kita perlu kesabaran untuk belajar menjadi seorang manajer lagi, karena karakter anak itu kita juga harus pelajari. Ada yang bisa dilembutkan, tetapi ada yang perlu kita harus lebih tegas, bukan keras ya, tetapi tegas sehingga anak itu menyadari bahwa oh saya ini salah, jadi saya harus bisa memperbaiki. Begitu Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi posisi manajer itu patokannya adalah dia menyelesaikan masalahnya, bukan menyelesaikan jangka pendek. Kalau jangka pendek itu berarti memberikan hukuman. Tetapi kalau posisi manajer itu menyelesaikan masalahnya dan mengembalikan anak ke posisi awalnya. Sebagai apa dia? Apa yang telah dia yakini? Kalau yang diyakini adalah datang terlambat itu telah melanggar kedisiplinan waktu, maka bagaimana caranya agar anak itu tidak melanggar keyakinan awalnya itu? Jadi mengembalikan keyakinan awal seperti itu. Jadi di posisi manajer ini adalah untuk menyelesaikan masalahnya, bukan memberikan masalah lagi. Baik, kita lanjut di keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Kenapa kok bilang keyakinan kelas? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi sebenarnya kita membuat peraturan, sebenarnya tujuannya sudah bagus nih, tetapi anak belum paham kenapa sekolah membuat peraturan seperti itu. Terkadang seperti itu. Jadi guru sudah memberikan peraturan aturan-aturan yang harus dilakukan oleh siswa, tetapi siswa belum bisa menerima. Kenapa? Mereka karena belum memahami apa pentingnya peraturan ini saya jalankan. Nah, makanya dari peraturan yang sudah kita buat, itu misalnya di kelas 10 sudah membuat kesepakatan antara guru dengan siswa, maka lebih bagus lagi kalau itu ada keyakinan kelasnya. Jadi misalnya dilarang menggunakan
HP saat pembelajaran dimulai tanpa izin guru misalnya kalau di peraturan kan bilangnya dilarang. Nah, tetapi kalau keyakinan kelas itu bukan negatif lagi. Kalau dilarang tidak boleh itu kan sudah negatif. Tetapi kalau keyakinan kelas itu merubah dari negatif menjadi kata-kata yang positif. Bagaimana caranya? Kalau tadi bilang di peraturan kelas dilarang menggunakan HP atau mainkan HP saat pelajaran dimulai tanpa izin gurunya, maka di keyakinan kelas dirubah menggunakan HP atau bisa menggunakan HP dengan izin guru. Seperti itu. Jadi kata-kata dilarang, tidak boleh itu dihapus, diganti menjadi kata-kata yang positif. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, berarti di keyakinan kelas itu menjadi positif, menjadi apa? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu sebagai kata-kata positif. Misalnya jangan jalan sembarangan di jalan raya begitu, tetapi ganti dengan kata-kata yang positif menjadi jalan di trotoar atau jalan yang memang sudah ada di tempatnya, bukan sembarangan misalnya tiba-tiba langsung langgar begitu. Nah, itu tidak boleh. Nah, maka menjadikan kata-kata positifnya itu seperti apa? Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini dengan yang pertama caranya adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas itu untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelasnya. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapatnya. Lalu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya seperti ini. Kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Maka kalimatnya diganti dengan kalimat positif menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi bukan lagi larangan, tetapi ajakan kita untuk melakukan hal yang positif yang bisa diyakini. Lalu yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Atau nilai kebajikan hormat, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Jadi ini sebaiknya 3-7 keyakinan. Jadi bisa dihafal. Kalau lebih dari itu biasanya terlalu banyak dan anak cepat lupa. Jadi kalau bisa 3-7, misalnya saling menghormati, saling menghargai. Kalau misalnya keluar masuk di kelas itu apa? Misalnya disiplin seperti itu. Terus tidak boleh mencontek kan itu negatif ya. Nah, itu di keyakinan kelas dirubah menjadi apa? Kalau tidak boleh mencontek, jadikan positif jadi apa? Ibu Rita? Apa? Jujur. Karena kalau lawan dari mencontek kan tidak mencontek kan ini berarti kan jujur. Berarti kalau mencontek kan tidak jujur. Jadi positifnya adalah itu. Yang keenam adalah setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Jadi kelas 10B kemarin juga sudah ada tanda tangannya, tapi itu masih aturan ya.
masih aturan. Jadi mungkin dari aturan itu Ibu Wali bisa menghantarkan ke keyakinan kelas. Jadi setiap poinnya mungkin di keyakinan kelas, setelah itu kita bagi yang mana serupa maka disatukan, digolong-golongkan. Lalu keyakinan kelasnya selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi misalnya ada yang melanggar, kita guru bisa tanya, oh bagaimana kalau dengan keyakinan kelasmu kamu sudah melanggar di keyakinan yang mana? Jadi anak-anak bisa paham, oh saya melanggar di keyakinan disiplin, oh tentang keyakinan kejujuran karena saya sudah mencontek gitu. Itu terkait dengan keyakinan kelas. Baik, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bagaimana caranya? Nah inilah caranya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah dengan cara kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Maka sebelum tadi restitusi ada namanya keyakinan kelas. Karena di akhir dari restitusi kita akan menanyakan ke anak, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Seperti itu. Apa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa setelah meyakini keyakinan ini? Seperti itu. Jadi ini kita mendorong siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Jika datang terlambat itu karena dia bangun terlambat, maka masalahnya adalah di bangun terlambat ini. Jadi bagaimana kita guru dengan murid menyelesaikan masalahnya? Bisa juga setelah kita menanyakan keyakinan, setelah ini saya akan berkolaborasi dengan atau bekerjasama dengan orang tuamu untuk membangunkan kamu agar kamu tidak datang terlambat. Gitu. Oke, tapi sebelum menutup ini saya juga ingin menonton video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Ya, ini contohnya nanti segitiga restitusi. Bagaimana kita Restitusi menjalankannya? dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Identitas berdasarkan pada prinsip Baik, itu tadi yang contoh dari bapak dan anak. Nah, sebentar saya kasih contoh yang saya punya sendiri. Dia dihitung sebentar. Juga
Baik, itu sedikit contoh dari kemarin. Kami peragakan coba untuk melakukan segitiga restitusi. Dan bagaimana perasaannya? Ternyata sangat berbeda. Dari mungkin kita, ya mungkin bukan teman-teman tapi saya sendiri, yang awalnya saya mengambil kontrol itu sebagai penghukum, merasa memberi rasa bersalah seperti itu kepada anak didik saya. Tapi saat saya mengambil posisi saya sebagai kontrol, sebagai manajer yang menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya, itu perasaan kita sudah berbeda. Kalau mungkin kita saat, bukan kita tapi saya sendiri saat melakukan posisi kontrol saya sebagai penghukum, saya biasanya setelah selesai dari menghukum anak itu, hati kita itu berbeda, merasa sudah benar belum ya kalau saya memberikan hukuman ini, belum memberikan rasa bersalah ya, kita merasa bersalah, kayak merasa salah atau tidak, anak saya tersakiti atau tidak. Tapi beda kalau kita saat melakukan segitiga restitusi, mengambil posisi manajer dan menggunakan restitusi ini, kayak setelah selesai ini kayak rasa bangga, saya sudah melakukan hal yang luar biasa, yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Dan di sini pun saya masih belajar. Dan mari kita belajar bersama-sama terkait dengan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Baik teman-teman, bahwa budaya positif ini tidak bisa datang secara tiba-tiba, tetapi dia melakukan perjalanan panjang yang dia telah melalui materi-materi yang sudah kita bahas ini, dan semoga setelah ini kita bisa melakukannya. Bagaimana kita belajar tentang perubahan paradigma baru, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini materi ini adalah langkah untuk menuju ke budaya positif di sekolah. Bagaimana di sekolah itu bisa tercipta budaya positif itu saat kita sudah melakukan konsep inti budaya positif ini. Jadi mari kita bekerja sama, berkolaborasi, karena tidak bisa 1-2 orang saja yang melakukan untuk menciptakan budaya positif ini, tetapi seluruh elemen yang ada di sekolah ini. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin mendengarkan refleksi dari teman-teman setelah kita belajar bersama-sama tentang budaya positif ini. Silakan Ibu Sinta. Satu lagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Jadi terima kasih untuk Ibu Alif yang hari ini sudah memberikan kami pencerahan tentang budaya positif. Di sini saya menarik kesimpulan bahwa untuk saya yang selakukan selama ini 5 budaya positif itu ya sedikit sih yang ada pada saya, karena saya tidak menjadikan siswa itu teman sih iya, tapi untuk yang penghukum begini tanpa tahu alasannya apa dia tidak kerja tugas. Jadi mungkin dengan kegiatan hari ini kami mencoba untuk yang menjadi penghukum, kita harus tahu dulu kenapa kamu tidak kerja tugas, terus jadikan anak itu sebagai teman, sayang mereka seperti kita punya anak-anak di rumah, memperlakukan mereka dengan baik. Dengan begitu mungkin mereka bisa baik juga. Jadi dari awal sampai akhir itu ya kita harus menjadi yang kelima itu, yang jadi manajer demi mereka. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Sinta.
kegiatan diseminasi budaya positif yang saya terima dari materi calon guru penggerak angkatan 9. Semoga kita bisa membuka hati dan pikiran kita untuk menerima paradigma baru pembelajaran yang bisa kita berikan kepada anak didik kita. Sebelum kita tutup, mari kita salah satu pimpin doa. Ibu Sinta. Baik teman-teman, sebelum kita meninggalkan ruang ini untuk kembali ke tempat kita masing-masing, semoga kita sekalian untuk berdoa dan izin kata saya memimpin doa ini menurut keyakinan agama Katolik dan teman-teman yang beragama lain. Mohon menyesuaikan, mereka berdoa dalam nama Bapa, Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur berlimpah kami haturkan padamu ya Tuhan, karena begitu besar cinta kasih penyertaan kepada kami, sehingga Engkau menemani kami dari pagi hingga siang ini dalam keadaan selamat. Ya Tuhan, semoga apa yang kami dapatkan hari ini menjadi bekal perjalanan kami untuk hari-hari selanjutnya. Sekarang ya Tuhan, kami hamba-hambamu akan kembali ke tempat tujuan kami masing-masing. Berkatilah sertakan kami ya Tuhan, agar kami bisa tiba di tempat tujuan kami dalam keadaan selamat. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih kita sudah memimpin doa akhir dari pertemuan kita. Dari saya cukup sekian. Terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah menghadiri pertemuan kali ini, dan selamat siang, hati-hati di jalan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang merasa sakit? Tidak. Baik, terima kasih. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Ya. Baiklah, nanti Ibu akan memberitahu. Tapi sebelumnya, Ibu akan sampaikan bahwa tujuan kali ini kita membahas keyakinan kelas itu apa. Nah, tujuannya adalah kita bisa membuat keyakinan kelas dan kita bisa mengaplikasikannya untuk setiap hari. Jadi di kelas ini kita mau buat apa, kita ada keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas atau peraturan sekolah, tapi dibentuk dalam kalimat positif. Jadi misalnya di peraturan kelas itu ada contohnya. Siapa yang bisa memberikan contoh peraturan kelas? Ada yang bisa? Silakan. Satu, apa? Sampah. Sampahnya tidak boleh membuang sampah misalnya. Nah, diubah menjadi kalimat positif. Berarti kalau tadi di peraturannya itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya adalah membuang sampah. Oke, ada yang bisa kasih contoh lagi peraturan kelas atau peraturan sekolah? Satu saja. Siapa? Tidak boleh mencontek. Ya, kalau misalnya di kelas itu tidak boleh mencontek, itu kan peraturannya. Nah, lalu diubah menjadi kalimat positif, berarti menjadi jujur. Betul sekali. Nah, bisa? Bisa. Baik, saya minta nanti setiap orang itu bisa membuat keyakinan kelas yang kalian inginkan itu seperti apa. Jadi keyakinan kelas ini akan tertanam dalam diri kalian, dalam diri kita, dan kita akan dengan sukarela melakukannya, melakukan keyakinan kelas yang kita buat. Karena kalau peraturan kelas itu berarti dari satu pihak. Misalnya ibu yang membuat peraturannya, kalian yang menjalankan, seperti itu. Jadi kalian
menjalankan peraturan kelas itu karena guru yang sudah membuat aturannya. Tetapi beda kalau keyakinan. Kalau keyakinan itu kita sendiri yang membuat, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita dengan sukarela tanpa paksaan melaksanakan atau melakukan keyakinan kelas tersebut. Paham? Nah, jadi nanti Ibu akan bagi kertas ini. Silakan tulis di sini kalimat positif atau keyakinan kelas yang kita inginkan. Lalu nanti kalian tempel di papan tulis. Setelah itu Ibu akan memilah mana yang sama, Ibu akan ambil. Jadi kalau misalnya ada 2-3 kata-kata yang sama, Ibu hanya akan ambil 1. Seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, sebentar Ibu bagi dulu. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga
cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 keyakinan kelas. Nah, yang pertama itu adalah jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga membuang sampah pada tempatnya, yang keempat tanggung jawab, yang kelima menghargai teman, terus menghormati guru, datang tepat waktu, tertib dalam kelas, saling tolong menolong, datang sekolah dengan berpakaian rapi. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian berikan untuk diri kita sendiri. Jadi nanti saat kita melanggar salah satu keyakinan kelas yang telah kalian buat, itu kita sudah merasa saya yang membuat, dari saya yang membuat, saya juga yang melakukan. Jadi Bapak Ibu guru sudah tidak memaksa lagi. Jadi misalnya kalian datang bajunya rapi, tidak usah lagi menunggu Bapak Ibu guru minta untuk merapikan baju. Tapi dari diri kalian bahwa saya yakin dengan datang saya ke sekolah saya sudah berpakaian rapi. Saat saya ujian atau saat saya mengerjakan tugas maka saya harus jujur. Saat saya punya PR, saat saya punya tanggung jawab dari sekolah maka saya harus bertanggung jawab. Seperti itu. Paham? Oke, sebelumnya terima kasih atas keyakinan kelas yang telah kalian berikan dan kita buat dan kita sepakati. Kita akan melaksanakan bersama-sama, saling mengingatkan dan saling menegur. Tidak usah marah saat kita ditegur, karena saat kita ditegur berarti kita sedang diingatkan. Tetapi dengan catatan kita menegur dengan baik.
Oke,